Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Survei Terrain. Di padang pasir yang luas, pasir kuning mengamuk. King Lin, apakah kamu yakin itu ada di sini? Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan gurun datar di depannya. Medan di sini sangat biasa dengan tidak ada yang istimewa yang akan menarik perhatian seseorang dan ada banyak tempat serupa di dalam desert. Sulit bagi Xiao Yan untuk membayangkan bahwa ada jejak api surgawi di tempat yang begitu sederhana. Di belakang Xiao Yan ada Xiao Ding dan Xiao Li. Pada saat yang sama, ada puluhan anggota elit perusahaan mercenari desert metal. Pada saat ini, bagaimanapun, mereka semua melemparkan tatapan mencurigakan ke King Lin di depan mereka yang memimpin jalan. Bagi orang-orang yang telah tinggal di Rock Desert City selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade, tempat ini sangat luar biasa. Bahkan beberapa dari orang-orang ini bahkan pernah datang ke sini beberapa kali untuk melaksanakan tugasnya. Mereka tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak biasa di sini dibandingkan dengan tempat lain. Meskipun menjadi fokus perhatian semua orang, King Lin, yang sedikit pemalu, mengumpulkan keberaniannya, menatap Xiao Yan dan berkata, "Tuan muda, berdasarkan indraku, kejadian tidak biasa yang terjadi setengah tahun yang lalu berasal dari sini." Mendengar ini, Xiao Yan mengatupkan alisnya. Dia berdiri di gundukan pasir kecil, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Wajahnya muram. Sepertinya tidak ada bangunan khusus atau gua aneh. Tapi jika King Lin benar, karena tidak ada apapun di permukaan atau di langit, maka itu mungkin ada di sini. Xiao Ding melirik sekeliling sebelum tiba-tiba berjongkok. Tangannya meraih pasir dan perlahan membiarkannya jatuh saat dia berkata dengan lembut, "Kakak, maksudmu itu di bawah tanah?" Mendengar ini, Xiao Yan terdiam sejenak saat dia berkata dengan suara tertegun, "Ya, meskipun ada banyak orang kuat yang dapat menggunakan putaran udara di gurun untuk menciptakan fatamorgana yang dapat menipu mata orang-orang, tingkat distorsi di udara di sekitar kota gurun batu tidak cukup untuk menciptakan keajaiban seperti itu. Jadi, setelah menghilangkan kemungkinan ini, karena tidak ada penyembunyian fatamorgana dan karena mata kita tidak dapat melihatnya, maka kemungkinan tertinggi adalah bahwa itu berada di bawah tanah." Xiao Ding menganalisa sambil tersenyum. Mengangguk, Xiao Yan menginjak tanah dengan lembut. Dia segera tersenyum pahit, bahkan jika rahasianya ada di bawah tanah, tidak mungkin bagi kita untuk menggali secara acak. Haha, secara alami kita tidak bisa. Jika kita secara acak menggali lubang di gurun, kita mungkin akan mengubur diri kita hidup-hidup. Namun, Ratu Medusa bisa turun, jadi kurasa pasti ada jalan tersembunyi. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lagi, Xiao Ding berkata, "Kebetulan ada beberapa ahli survei medan di perusahaan kami. Selama kami meminta mereka untuk mensurvei area tersebut, seharusnya tidak sulit untuk menemukan jalan bawah tanah." Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia berkata sambil tersenyum, "Karena memang seperti ini, maka saya harus merepotkan mereka. Menemukan jalan masuk itu masalah kecil. Namun, tempat ini tidak jauh dari Rock Desert City. Jika kita membuat keributan besar dengan melakukan survei di sini, saya takut kekuatan lain di Rock Desert City akan menyadarinya. Malam di Gurun Tager sangat singkat. Jika kita hanya bekerja di malam hari, tidak hanya membuang banyak waktu tetapi kita mungkin kehilangan beberapa tempat penting karena kegelapan. Di kota Gurun Batu, dengan kekuatan perusahaan mercenari logam gurun kita, kekuatan kecil lainnya tidak akan berani melakukannya.
menyinggung kami. Tapi Sun Mercenary Company mungkin akan keluar dan melakukan sesuatu. Xiao Ding menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Perusahaan Sun Mercenary? Xiao Yan mengerutkan kening. Sun Mercenary Company adalah kekuatan terkuat di Rock Desert City selain kekuatan militer kota. Meskipun dalam hal kekuatan keseluruhan, perusahaan mercenary Desert Metal kami tidak akan kalah dari mereka. Pemimpin perusahaan mereka, Lou Bu, adalah Dadoushi. Anda harus mengetahui dengan jelas perbedaan antara Dadoushi dan Doushi. Jadi, jika tidak ada yang penting, kami biasanya tidak akan menyinggung perusahaan mercenary pasir. Namun, jika kita membuat keributan besar dengan mencari di sekitar sini, itu akan membangkitkan keingintahuan mereka. Dalam situasi seperti itu, secara alami mereka tidak akan memainkan peran sebagai pengamat. Xiao Li, yang berada di satu sisi, berkata tanpa daya. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia diam-diam berpikir sebentar, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Ding dan Xiao Li. Sambil tersenyum, dia berkata, tidak apa-apa. Kakak kedua, kalian berdua hanya perlu khawatir tentang pencarian. Namun, tolong jangan menyebarkan berita tentang api surgawi. Adapun perusahaan mercenary pasir, jika mereka berniat untuk ikut campur, maka saya akan menanganinya. Hehe, semua orang di sini memiliki tulang punggung perusahaan mercenary Desert Metal. Mereka adalah saudara yang telah mengikuti kami saat kami berjuang sedikit demi sedikit untuk menciptakan kekuatan ini. Masalah merahasiakannya bukanlah masalah sama sekali. Xiao Li menepuk dadanya. Namun, dia segera berkata dengan suara khawatir, kamu bisa menangani Luo Bu dari perusahaan mercenary pasir? Kekuatanmu. Kakak kedua, santai. Sejak saya mengatakan ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri saya. Anda hanya perlu mengirim orang untuk menemukan jalan masuk. Xiao Yan tersenyum misterius. Melihat Xiao Yan yang misterius, Xiao Ding dan Xiao Li mengangguk tanpa daya. Namun, mereka agak mempercayainya. Mereka tahu bahwa dengan karakter Xiao Yan, dia tidak akan pernah bercanda tentang situasi seperti itu. Ini benar-benar semakin sulit untuk melihat melalui bocah kecil ini. Setelah bergumam di dalam hati mereka, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar tatapan dan melihat perasaan yang sama di mata masing-masing. Baik. Karena sudah seperti ini, Suelan, segera kembali ke Desert Metal Mercenary Company. Panggil semua anggota yang berspesialisasi dalam survei medan. Kami akan mencoba mencari di mana jalan itu dalam sehari. Xiao Ding berbalik dan memerintahkan Suelan. Ah iya. Serahkan masalah ini padaku. Mengangguk sambil tersenyum, Suelan dengan cepat berbalik dan meniup peluit dari mulutnya. Seekor unta yang jaraknya cukup dekat datang berlari kencang. Sosok cantiknya melompat dengan indah ke punggungnya sebelum Suelan pergi, berlari kencang menuju Rock Desert City yang jauh dan meninggalkan jejak debu kuning di sepanjang jalan. Melihat Suelan perlahan menghilang dari pandangannya, Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia perlahan-lahan berjongkok dan mengulurkan tangannya ke pasir panas yang membakar. Dia bergumam pelan, api surgawi, apakah itu benar-benar ada di bawah? Tidak lama setelah Suelan pergi, dia membawa kembali semua anggota perusahaan mercenary Desert Metal yang ahli dalam mensurvei medan. Segera, semua anggota tiba di Xiao Yan dan lokasi lainnya. Di bawah perintah Xiao Ding, 40 anggota survei medan membagi pekerjaan mereka dan mulai melakukan survei dengan tepat. Menjadi kekuatan besar di Rock Desert City, secara alami ada banyak tatapan yang menyaksikan setiap gerakan Desert Metal Mercenary Company.
tidak lama setelah Sue Lan membawa banyak orang keluar, ada beberapa tim pengembara yang muncul di dekat tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada dan menyaksikan tindakan Desert Metal Mercenary Company dengan wajah yang dipenuhi rasa ingin tahu. Area di luar Rock Desert City yang memiliki kemungkinan api surgawi bersembunyi di sana adalah rahasia yang sudah ditutup rapat oleh orang-orang yang telah dikumpulkan Xiao Ding. Dengan demikian, tentara bayaran dan orang-orang lain yang datang untuk mengamati semuanya tanpa ampun dihentikan di luar. Mengikuti kemajuan survei, masyarakat sekitar yang menonton juga meningkat. Meskipun Xiao Ding telah mengumumkan bahwa manuver besar Desert Metal Mercenary Company adalah karena ia ingin berburu binatang ajaib peringkat 3, kerumunan di sekitarnya terus bertambah besar secara bertahap. Berdiri di gundukan pasir, Xiao Ding dan yang lainnya memperhatikan kerumunan manusia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala tanpa daya dan tersenyum pahit, melihat kemajuan yang terjadi. Dalam waktu setengah jam, Sun Mercenary Company akan mengirim seseorang ke sini. Xiao Li mengerutkan alisnya. Wajahnya samar-samar mengandung aura dingin dan kejam. Tangannya gemetar saat tombak panjang dari baja tungsten muncul di telapak tangannya, yang dengan kasar dimasukkannya ke dalam gundukan pasir. Dengan suara dingin, dia berkata, "Jika mereka benar-benar memprovokasi kami terlalu banyak, kompi mercenari pasir itu bisa melupakan tentang hidup damai." Selain Luo Bu, semua orang lain di Sun Mercenary Company adalah orang-orang yang lembut. Xiao Ding tersenyum tipis. Matanya yang menunduk juga memancarkan kilatan dingin yang serupa. Di satu sisi, Xiao Yan, yang sedang duduk di bukit pasir, juga tertawa pelan. Dia mengangkat wajahnya yang halus dan tampan dan menggunakan matanya yang menyipit untuk menatap panas matahari di langit. Busur dingin muncul dan menghilang dari sudut mulutnya. Menyapu tatapan hati-hati pada tiga bersaudara itu, King Lin tiba-tiba menyadari bahwa ketiga orang ini memang layak menjadi saudara sejati. Terlepas dari betapa berbedanya karakter mereka, ada kekejaman di tulang mereka yang akan membuat orang kedinginan. Orang-orang seperti ini baik-baik saja jika Anda tidak memprovokasi mereka. Begitu Anda melakukannya, mereka akan seperti serigala lapar yang terluka di gurun yang akan menatap Anda dengan saksama, menunggu saat Anda menjadi rileks. Saat itu, hanya karena penghinaan dari Nanlan Yanran membatalkan pertunangan, Xiao Yan bisa meninggalkan kehidupan nyaman di klannya, mengatupkan giginya dengan erat dan bertarung dengan binatang ajaib di pegunungan, menanggung kesepian dan isolasi di gurun dan bertahan latihan keras selama 3 tahun. Jika dia begitu kejam pada dirinya sendiri, pikirkan saja bagaimana dia seperti musuh-musuhnya. Saat terik matahari di langit mulai turun, tiba-tiba terjadi gangguan di antara penonton di sekitarnya. Sekelompok sekitar 40 tentara bayaran perlahan-lahan membelah kerumunan dan berjalan dengan cara yang menonjol. Itu adalah Sun Mercenary Company. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Hehe, perusahaan tentara bayaran pasir akhirnya menjadi tidak sabar. Melihat kompi tentara bayaran yang telah berjalan, banyak bisikan pecah di antara orang-orang di sekitar yang menonton. Sepertinya aku masih melebih-lebihkan kesabaran orang itu, melihat perusahaan menuju ke sana. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan mengejek. Ayo pergi dan lihat. Sebelum situasi selesai, Luo Bu tidak akan muncul. Orang yang memimpin perusahaan sekarang tampaknya menjadi yang kedua setelah Luo Bu di dalam perusahaan mercenari pasir, Mo Xing. Hehe, seseorang yang pernah saya kalahkan masih berani mencari masalah dengan kami. Xiao Li dengan dingin tertawa saat dia menatap dari kejauhan. Iya. Xiao Ding mengangguk. Dia melambaikan tangannya. Di sekelilingnya, 20 anggota Desert Metal Mercenary Company dikumpulkan.
Senjata tebal dingin dipegang di tangan mereka saat mereka berjalan keluar dari wilayah blokade dan dengan acuh tak acuh menyaksikan sekelompok kecil tentara bayaran berjalan mendekat. Kedua kelompok itu perlahan bertemu dan suasana di antara mereka sedikit tegang. Menjadi dua kekuatan yang kuat di Rock Desert City, mereka memiliki cukup banyak konflik di masa lalu. Berhenti. Perusahaan mercenari Desert Metal sedang menjalankan misi di sini, tolong jangan ikut campur. Mengangkat matanya, Xing Ding berkata dengan suara tenang seolah-olah dia sedang melakukan bisnis resmi. Hei, pemimpin perusahaan Xiao Ding. Saya belum pernah mendengar asosiasi mercenari mengumumkan misi seperti itu. Apalagi, puluhan kilometer di sekitar Rock Desert City adalah tempat umum. Tidak ada yang salah dengan saya membawa orang ke sini, bukan? Seorang pria dengan wajah yang agak feminin keluar dari dalam kelompok Sun Mercenary Company. Tatapannya menyapu orang-orang di dalam wilayah yang diblokir saat dia tertawa. Mo Xing, jika bukan karena Luo Bu ikut campur, kamu seharusnya menjadi cacat sekarang, bukan? Xiao Li melirik pria ini yang tampaknya perlu dipukul saat dia tersenyum dengan niat buruk. Dengan wajah berkedut sedikit, pria bernama Mo Xing itu menyapu pandangannya pada Xiao Li dengan rasa takut dan permusuhan. Dia mundur selangkah dan dengan dingin berkata, orang yang terus terang tidak menyembunyikan apapun. Pimpinan perusahaan kami juga tertarik dengan tempat ini, jadi kamu bisa tersesat. Kata-kata acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari Xiao Yan yang tersenyum yang sedang menonton dengan dingin di samping. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.